NLP sendiri yaitu pendekatan atau singkatan dari Neuro Linguistic Programming, di mana sebuah pendekatan yang mempelajari bagaimana pikiran atau neuro dan juga bagaimana linguistik atau bahasa dan bagaimana tubuh kita atau programming saling berinteraksi dan juga mempengaruhi satu sama lain. Dengan memahami interaksi ini, kita dapat mengidentifikasi nih pola pikir dan juga perilaku yang membatasi, lalu menghubungkannya dengan pola yang lebih produktif lagi dan juga mendukung secara tajam. Nah, di dalam pidato Presiden yang telah kelompok kami analisis itu terdapat beberapa analisis NLP yang dapat kita kulik. Yang pertama itu ada representasi dan juga predikat, di mana di dalam representasi dan juga predikat ini mencakup 3 hal, yaitu yang pertama kinetis atau perasaan, yang kedua itu ada audiovisual atau pendengaran, dan juga visual atau penglihatan. Di mana di dalam kinetis atau perasaan ini menunjukkan emosi dan juga perasaan personal dari presiden ketika dia menyampaikan pesan moralnya, dan juga ketika dia menyampaikan bahwa tanggung jawab yang dilakukan sebelumnya. Ini dibuktikan dengan pada di detik 0024 sampai dengan 0045 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu mengatakan bahwa ada 1000 perasaan yang sulit dilukiskan, perasaan yang seperti tahun 2025 dengan tekad. Hal tersebut itu perasaan di mana menggambarkan perasaan yang mendalam dan juga semangat yang kuat. Selanjutnya pada menit 1.20 sampai dengan 1.44 itu menunjukkan optimisme dan juga tanggung jawab dan integritasnya. Dengan perkataan beliau mengatakan, tidak pernah merasa pesimis, tidak pernah melanggar sumpah jabatan, dan tanggung jawab saya kepada rakyat. Selanjutnya di menit 6.20 sampai dengan 7.20 itu muncul rasa rendah hati dan reflektif, di mana dengan kata yaitu ini bukan capaian pribadi, kehormatan besar bagi saya, dan dari lubuk hati saya yang terdalam saya meminta maaf. Selanjutnya di menit 8.13 dia mengatakan bahwa ada yang mengandung rasa hormat dan juga penerimaan terhadap presiden berikutnya, dan menandakan emosi yang tulus dan ketulusan yang atas pengabdian. Selanjutnya ada visual atau penglihatan. Nah, itu menggambarkan representasi visual dan citra bangsa yang ingin dia bangun, yang sudah dia bangun sebelumnya. Nah, hal ini tuh dibuktikan pada menit 1.04 sampai dengan 2.30, di mana mengatakan mendedikasikan jiwa dan raga. Sistem demokrasi harus bergantung pada lembaga. Nah, perkataan-perkataan tersebut itu menghadirkan citra perjuangan dan sistem demokrasi yang kuat. Pada menit 3.20 sampai dengan 5.10, dia memvisualisasikan tantangan dan capaian bangsa, di mana dengan menolak adanya paham ISIS dan Indonesia negara berketuhanan serta demokrasi yang kuat disegani dunia. Selanjutnya di menit 5.45 sampai dengan 7.03 dia menggambarkan atas kemajuan bangsa secara nyata. Dia mengatakan bahwa bangsa majemuk adalah bangsa yang rukun, dan sikap politik saat ini tempat untuk semua pemimpin belajar. Nah, terakhir di menit 8.33 sampai dengan 9.50 menghadirkan harapan visual untuk masa depan. Dia mengatakan bahwa mimpi terbangunnya untuk membangun budaya politik yang luhur dan upaya terima kasih kepada rakyat di pelosok negeri. Nah, itu dari visual atau penglihatan. Selanjutnya dari auditori atau pendengaran, di mana fokusnya ini adalah menyampaikan untuk mempengaruhi lewat pendengaran dan irama kalimat. Dibuktikan pada menit 6.27 sampai dengan 6.29 dia memperingati secara berulang, jangan lupa. Itu menimbulkan efek auditori yang kuat agar pendengar waspada. Dengan kata tadi yaitu jangan lupa. Selanjutnya di menit 7.40 dia mengatakan sesuatu yang menggambarkan janji atau komitmen secara tegas dan berirama.
Dia mengatakan bahwa saya, Susilo Bambang Yudhoyono, juga berjanji memperkuat kredibilitas dan kesan tanggung jawab moral. Selanjutnya, untuk di analis NLP ini juga ada penyangkaran atau anchoring dan integritas, di mana hal ini dibuktikan pada menit 108 sampai 128, yaitu ada pengurangan frasa, di mana tidak pernah 1 menit pun merasa pesimis, tidak pernah 1 menit pun tergoda melanggar sumpah jabatan, dan menjaga jangkar psikologis untuk memperkuat integritas diri. Lalu di menit 2:27 sampai dengan 5:02 itu ada pengulangan kata kita, yaitu seperti kita harus menjaga keindonesiaan kita, dan kita mari menjaga momentum bangsa dan menumbuhkan rasa kolektif dan persatuan nasional. Nah, di NLP selanjutnya itu menganalisis mengenai meta program dan juga leading atau pengarahan, menunjukkan pola arah dalam berpikir, yaitu toward dan juga away dalam pidato presiden, di mana toward itu untuk sesuatu hal atau tujuan yang kedepannya, sedangkan away itu adalah mengulang suatu hal yang sudah terjadi sebelumnya. Hal ini tuh dibuktikan dengan pada menit 2:23, di mana beliau mengatakan demokrasi tidak boleh bergantung pada figur seseorang. Ini menandakan adanya pola yang sistematik dan juga rasional. Pada menit 3:35 dia mengatakan bahwa pemerintah menolak paham sesat ISIS. Ini bentuk pola away from, yaitu menjauh dari bahaya ideologis. Pada menit 4:17 mencegah agar demokrasi tidak elitis. Ini ada pola penghindaran terhadap potensi negatif dan kekuasaan. Dan terakhir pada menit 5:42 beliau mengatakan demokrasi, Islam, dan moderitas tumbuh bersama dengan kita sebagai rakyat Indonesia. Ini mengacu pada pola toward, itu menunjukkan arah positif dan juga visi harmonis bangsa. Selanjutnya yang terakhir di dalam analisis NLP itu ada komitmen aksi, di mana komitmen aksi itu adalah tindakan konkret dan juga moral pasca jabatan. Ini dibuktikan pada menit 7:47 berjanji membantu siapapun yang akan menjadi presiden dan membentuk komitmen pribadi dan moral yang tinggi. Pada menit 8:21 beliau mengatakan marilah kita bersama-sama mendengarkannya dan mendukung beliau. Ajakan kolektif ini untuk bersatu demi kelanjutan bangsa. Berikut adalah penjelasan analisis dari segi neurolinguistik programming. Analisis aspek gestur dalam kajian psikolinguistik pada pidato SBY, pengabdian SBY untuk Indonesia. Yang pertama ada bahasa tubuh. Sepanjang pidato, postur tubuh dari SBY ini tegak dan stabil. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kepercayaan diri, kewibawaan, dan penguasaan diri yang kuat. Ciri khas dari pembicara dengan kontrol emosi yang tinggi. Lalu pada menit 2:39 saat mengucapkan sistem itu kuat, maka negara akan kuat, rakyatnya juga kuat. Tubuhnya sedikit condong ke depan. Gerakan ini berfungsi sebagai penekanan untuk menarik perhatian audiens terhadap pesan penting yang disampaikan. Lalu pada menit ke-8:10 menunjuk ke mimbar sambil mengucapkan ucapan selamat bagi presiden setelahnya yang akan terpilih. Gerakan ini berfungsi sebagai penjelas yang mana dapat memberikan kesan penghormatan simbolis terhadap institusi kepresidenan. Lalu yang kedua ada gerakan tangan. Pada menit 00:49 tangannya mengepal ke atas yang merupakan gestur simbolik dan menandakan semangat, tekad, serta kekuatan emosional. Dalam konteks pidato, gestur ini memperkuat pesan nasionalisme dan semangat juang. Menit 1 saat membicarakan mengenai dedikasi diri, menunjukkan gestur bangga
Secara psikolinguistik, gestur ini menandakan bahwa emosi positif internal dan memperlihatkan self appraisal yang mengandung rasa syukur dan bangga atas pengabdian yang telah dilakukannya. Lalu pada menit 1:40, tangannya menyentuh dada kiri saat menyebutkan tanggung jawab. Sentuhan ke dada kiri ini merupakan gestur afektif yang menandakan bahwa terdapat ketulusan dan kesungguhan diri. Lalu pada menit 7:23, SBY juga memegang dada kirinya sambil berkata, "Saya meminta maaf." Gestur ini mengindikasikan emosi tulus, rasa penyesalan, dan empati. Dalam psikolinguistik, gerakan ini menunjukkan sinkronisasi antara isi ujaran dan makna emosional yang diucapkan. Lalu pada menit 8:10, SBY menunjuk mimbar sambil mengucapkan selamat bagi presiden yang akan terpilih. Ini menunjukkan ke objek eksternal yang diikuti ucapan simbolik guna memperkuat makna penghormatan dan transisi adanya kekuasaan setelahnya. Lalu ekspresi wajahnya saat berbicara pada menit pertama, ekspresinya menunjukkan rasa bangga dan haru. Dengan wajah sedikit tersenyum, mata menatap lurus, ekspresi ini membantu audiens merasakan emosi pembicara, sehingga makna kata dedikasi lebih hidup. Lalu pada menit 7:23 saat meminta maaf, ekspresi wajahnya menjadi lebih serius dan lembut, yang menandakan bahwa terdapat ketulusan emosional dari SBY. Pada bagian penutup, SBY menundukkan kepalanya setelah mengucapkan salam dan kata terima kasih. Ini adalah bentuk gestur penutup yang penuh hormat dan menandakan bahwa terdapat kerendahan hati dan rasa syukur atas kesempatan berbicara di hadapan publik. Lalu yang keempat ada kontak mata. SBY pada beberapa menit melakukan baca teks sekitar 1-2 detik, yang mana menunjukkan bahwa ia berusaha untuk menjaga akurasi isi pidato, tetapi tetap sesekali menatap audiens untuk menjaga koneksinya. Lalu pada menit 2:39 dan beberapa bagian lainnya, ia menatap audiens ke kanan dan ke kiri guna menciptakan kesan komunikasi dua arah, meskipun pidato yang dilakukan bersifat monolog. Dalam psikolinguistik, hal ini disebut gaze alternation, pergerakan pandangan yang membantu membangun hubungan impersonal dengan audiens dan memperkuat daya persuasi. Jadi kesimpulannya, gestur dan bahasa tubuh SBY sangat terkontrol dan sesuai dengan konteks formal, yang mana menunjukkan keselarasan antara aspek kognitif dan afektifnya. Ekspresi wajah dan gerakan tangan membantu memperjelas maksud dan tujuan yang disampaikan, serta memperkuat nilai emosi seperti kebanggaan, tanggung jawab, dan ketulusan. Kontak mata dan postur tubuh yang tegak menunjukkan bahwa kepribadiannya komunikatif, yang percaya diri, berwibawa, namun tetap terasa hangat. Aspek lokalisasi fungsi bahasa ini tuh dimana menyoroti keterlibatan berbagai area otak dalam proses berbicara. Nah, ketika seseorang produksi bahasa itu pasti tidak terjadi secara tunggal, melainkan merupakan hasil kerjasama antara beberapa pusat penting yang ada di otak. Nah, pusat penting yang berada di otak itu terbagi menjadi 3. Ada Broca area, ini tuh berperan dalam perencanaan artikulasi dan penyusunan struktur kalimat.
Yang kedua ada Wernicke area, ini itu bertanggung jawab terhadap pemahaman dan pemilihan kata yang tepat. Dan yang terakhir itu ada hemisfer kanan, terutama area homolog Broca dan Wernicke, ini itu berperan dalam mengatur unsur prosodik seperti tekanan, intonasi, dan tempo bahasa. Melalui interaksi ketiga area tersebut, jadi seseorang dapat menyampaikan pikiran secara jelas sekaligus mengekspresikan emosi dan makna yang mendalam ketika bertutur tersebut. Nah, pembahasan lebih lanjut mengenai aspek lokalisasi ini terlihat pada pidato Presiden ke-6 Republik Indonesia, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono, di mana dalam videonya tersebut itu berjudul Pengabdian SBY untuk Indonesia. Nah, dalam video tersebut terlihat bagaimana Susilo Bambang Yudhoyono menampilkan kontrol bahasa yang sangat terstruktur dan emosional. Ya, masuk ke dalam analisisnya, pada bagian awal pidato, tempo bicara yang diucapkan oleh Bapak Presiden tersebut relatif lambat dan stabil. Ini itu menunjukkan dominasi aktivitas Broca area yang bekerja secara sistematis dalam merancang artikulasi dan memastikan kejelasan dalam setiap tuturannya. Lalu, ketepatan pelafalan dan penggunaan jeda teratur ini itu memperlihatkan adanya koordinasi yang baik antara Broca area dan motor korteks yang mengatur gerakan otot-otot bicara. Lalu masuk ke analisis yang lebih emosional, itu tuh ketika Bapak Presiden mengucapkan kata pengabdian rakyat Indonesia atau demi bangsa dan negara, terjadi peningkatan tekanan dan perubahan intonasi suara. Nah, pola ini mencerminkan peran hemisfer kanan, terutama area prosodik yang berfungsi mengekspresikan nilai emosional dari pesan yang ingin disampaikan oleh Bapak Presiden kita. Nah, selain itu, ditemukan pula beberapa perubahan tempo di tengah kalimat yang terkadang sedikit melambat sebelum menuju puncak penekanan. Nah, fenomena ini menunjukkan bahwa Wernicke area itu berperan dalam pengaturan makna dan pemilihan diksi yang tepat. Sedangkan dalam bagian otak yaitu Broca area ini tuh menyesuaikan struktur fonologisnya agar tetap sinkron dengan beban emosional yang ingin disampaikan oleh Bapak Presiden kita melalui pidatonya. Nah, pola irama yang dihasilkan bukan sekedar efek estetis tetapi juga refleksi aktivitas neurologis yang kompleks antara pemrosesan kognitif, kontrol motorik, dan ekspresi emosional. Jadi dalam video tersebut ini tuh sebagai representasi konkret dari lokalisasi fungsi bahasa ini, di mana cara otak manusia mengolah bahasa secara simultan antara logika, makna, dan perasaan. Fungsi otak adalah bagaimana cara otak berfungsi dan bekerja sesuai dengan menyimpan informasi dan menyampaikan sesuatu dengan baik. Misalnya dengan otak sebelah kanan yang menyampaikan informasi ataupun memuat informasi dengan logika, analisis, ataupun bahasa formal. Sedangkan otak kiri itu ada emosi, kreativitas, simbol, dan empati. Dan gabungan kedua otak tersebut, otak kanan dan kiri, menyampaikan pidato yang bersifat singkat tetapi tetap menyentuh hati. Relasi yang ada di pidato Presiden SBY. Di detik 00 sampai 0037 itu menggunakan dominasi otak kanan yang mana mengekspresikan tentang emosi dan perasaan dengan kata 1000 perasaan. Selanjutnya di detik 41 sampai menit 120 itu integrasi kiri dan kanan, yaitu ada kalimat logis tapi bernuansa emosional. Selanjutnya di 140 sampai menit kedua itu dominasi otak kiri yang mana ada struktur argumentatif dan rasional. Selanjutnya di detik
menit 2:09 sampai 3:40 menggunakan dominasi otak kiri, yang mana menjelaskan tentang urutan logis pertama, kedua, dan fokus pada institusi dan hukum. Selanjutnya di menit 3:40 sampai 4:56 menjelaskan tentang aktivasi otak kiri, yang mana ada nilai emosional dan simbolis, yaitu keindonesiaan dan Pancasila. Saya ingin memperbaiki perkataan kalimat saya sebelumnya, yaitu otak kanan. Di menit 4:56 sampai 6:10 itu dominasi otak kiri, yang mana ada deskriptif dan informatif berisi capaian nasional. Selanjutnya di menit 6:41 sampai 7:27 dominasi otak kanan yang personal dan naratif serta reflektif dan identitas diri. Selanjutnya di menit 7:36 sampai 8:10 itu ada dominasi otak kanan, yaitu tentang kerendahan hati dan kesadaran diri. Selanjutnya di menit 8:40 sampai 9:36 menjelaskan tentang keseimbangan kedua hemisfer atau kedua otak kanan dan kiri, yaitu menjelaskan tentang logika dan sistematis ide, imajinatif, serta empati. Selanjutnya di 9:40 sampai 10:15 menjelaskan tentang dominasi otak